terbaru, kalau kemarin kan benar menyampaikan bahwa dalam perharinya 1,2 juta atau 1.200.000 orang Kristen meninggalkan kekristenan perharinya. Di sini data terbaru, penelitian yang dilakukan khusus untuk orang Katolik. Katolik kan selalu menganggap lebih super, lebih senior, lebih suci, lebih meletakkan dasar-dasar kekristenan dari semua denominasi yang ada. Bahkan katedral, gereja-gereja mereka itu besar, katedral dengan megah, dengan wow. Tapi biar megah, rupanya ditinggalkan oleh orang-orang. Penelitian terbaru menyatakan, semua orang Katolik diwakili oleh penelitian ini, bahwa internal Katolik yang mempercayai Trinitas ternyata sekarang cuma, maaf ini abang-abang kekristenan, 11%, nggak sampai seperempat. Itu dari 11%-nya Bunda. 11%. Ya, jadi orang Katolik di Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Orang Katolik di Amerika, Abang Dah Haji, itu 11% saja yang tersisa yang masih percaya Trinitas. Astagfirullahaladzim. Nggak sampai seperempatnya itu loh Abang Dah Haji. Saya terkejut. Waduh. Itu di Universitas Columbia yang mengadakan penelitian. Wah. Subhanallah. Internal Katolik cuma tinggal 11% yang percaya Trinitas. Memang mereka semakin rontok ini, makin rontok ini. Izin sedikit Bunda. Monggo. Ada seorang pastor kemarin yang bikin komal ya. Dia bilang apa? Di dalam kekatolikan itu ada satu hal yang masih apa ya? Dia menyebutnya dengan istilah apa? Misteri iman. Ya itu tadi, Trinitas itu kan. Seorang pastor berkata begitu, coba bayangkan. Orangnya cerdas. Dia menyebutkan misteri iman. Ini bukan kata dia sendiri ya. Apa yang disampaikan pastor-pastor itu ya mengisyaratkan ada kegelisahan jiwa gitu ya. Ada sisi daripada akal pikiran sehat itu perlu dipuaskan gitu loh. Bayangkan. Itu kan berarti ada kegelisahan itu tuh Bunda. Oh ya, kalau Amerika yang semaju itu gitu orang-orangnya rasionalitasnya tinggi gitu ya. Kalau begitu gitu loh. Ustaz anak rimba, mari Abang Dah, Masya Allah. Lanjut. Gimana Bang Dalbo? Jadi makin rontok ini kekristenan di negara maju. Di negara kita mereka petantang, petenteng. Di Australia ini yang masih eksis itu justru pendatang. Seperti pendatang. Iya, dari Samoa, dari Korea, Cina. Cina udah nggak banyak juga sih. Korea, Filipina. Kalau bule-bulenya semua udah males kayaknya ke gereja, itu yang saya lihat. Termasuk banyak mualaf ya rata-rata bule gitu. Wow, itu ya. Astagfirullahaladzim, ternyata ya. Jadi kalau yang penduduk bulenya sendiri memang juga enggak lagi terpuaskan dengan kekristenan ya. Malah menjadi termuakkan gitu ya Abang Dah Haji. Malah dia pindah ke agnostik karena memang dia ya mungkin boleh jadi ada Tuhan katanya gitu. Tapi saya nggak percaya agama. Iya. Astagfirullah. Tuhan mereka itu tadi bir, duit atau apa, pokoknya yang namanya time is money kembali lagi itu memang betul-betul bukan sekedar jargon.
Pokoknya ada waktu bikin duit itu. Money make money. Wow. Iya ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Oh. Ya silakan buat pasien selanjutnya yang mau bertanya, silakan buat teman-teman Kristen. Pasien. Dia di depan sama Bang Dalbo. Silahkan pasien kalau yang nggak mau naik ya tap-tap layar aja. Nah ini kan suruh bertanya aja mereka bingung ya, suruh bertanya aja. Padahal ketika berdiskusi itu mereka pengennya nanya terus kan ya. Tapi giliran dikasih kesempatan justru malah nggak ada yang mau naik, ini suruh bertanya. Iya ini kayaknya itu. Ya apa tuh Rek? Ya saya sarankan buat orang-orang yang misalnya gemas, kesal gitu ya tap-tapnya kenceng lah biar hancur. Subhanallah, Bang Haji nih. Ayo silakan buat teman-teman Kristen, ini kesempatan kalian gitu ya untuk bertanya sepuasnya, silakan bertanya sepuasnya, silakan. Lanjut Bunda. Iya, jadi Bang Dalbo, Bang Haji, ini Adian. Mari kita lihat bahwa ternyata para nabi yang diberikan minimal suhuf wahyu, apalagi yang diberikan kitab suci, itu semua berputar-putar, berpuli-puli di kawasan Jazirah Arabia. Maka kalau kita melihat peristiwa ini, sangat masuk akal. Tuhan menjadikan suatu kawasan sebagai sampel. Kita tidak mendapatkan sampai hari ini, baik informasi dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ada nabi dari negeri lain yang punya kitab suci. Nggak ada. Semua nabi yang diberikan suhuf, bahkan diberikan kitab suci, itu berputar-putar di satu kawasan yang sama. Namanya Jazirah Arabia. Ya betul. Karena dalam menjadikan suatu sampel, tolak ukurnya kan fisik. Jika tolak ukur fisik kepada suatu komunal atau komunitas manusia, maka harus berkaitan dengan kawasan yang sama. Hanya orang-orang Israel hari ini, sejak Zionis Israel bule yang mendirikan negara rewel-rewel, mereka menolak bahwa orang Israel adalah sesungguhnya bagian dari bangsa Arab berdarah Yahudi. Lihat wajah mereka, mata mereka, hidung mereka. Ya hidungnya orang Arab. Bahkan Profesor Al-Vishlaim ini profesor dari 3 profesor ahli ketimuran dari orang Yahudi. Dia adalah bagian dari yang 3 orang itu. Satu Ilan Pape, kemudian Al-Vishlaim, satu lagi sudah berpulang. Tinggal 2. Beliau orang Yahudi Irak. Beliau berbahasa Arab. Ketika dipaksa untuk pindah ke Palestina untuk merampas tanah Palestina, dia kebingungan karena dia harus belajar bahasa Ibrani modern. We are Arab, but we are Jewish. Kami adalah orang Arab, tapi kami keturunan Yahudi. Bahasa kami, budaya kami adalah Arab. Lihat Yahudi yang tua, Yahudi Yaman. Maka apa yang Allah berikan kepada kita di depan mata kita dalam bentuk Google yang mampu
menggali apa yang ada di balik daratan dan pasir-pasir padang gurun di tanah Arab, mencengangkan kita bahwa jejak risalah para the patriot atau orang-orang saleh, para nabi maksudnya, memang di tanah Jazirah Arab, nggak keluar dari situ. Akhirnya betullah bahwa dijadikan sebagai contoh bagi al-alamin, seluruh alam. Ini loh, segini ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya 40 hari 40 malam. Mari kita bandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kaumnya 1 hari pun. Hasilnya berbeda. Periode dakwah baginda Nabi Musa alaihissalam lebih panjang daripada periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi hasilnya lebih mantap, sempurna. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kaumnya. Ini pembelajaran bagi semua peradaban. Kalau ente punya perusahaan, jangan tinggalkan perusahaan ente. Pasti rugi. Betul nggak Abang Dahaji? Iya, iya. Microsoft nggak diurus, ditinggal 40 hari 40 malam. Allah memberikan contoh kepada kita, kalau kita punya keluarga, punya perusahaan, jangan ditinggal-tinggal. Ini terlalu simpel pelajaran ini. Mbak kata Bang Dalbu, gampang kok. Segampang itu. Dan sekarang kita lihat, rupanya Nabi Musa alaihissalam, ini yang Oten yang mendapatkan pengajaran dari pendetanya secara keliru. Nabi Musa alaihissalam bukan cuma 1 kali menerima wahyu, berkali-kali. Dalam Bible, Nabi Musa 3 kurun waktu kali 40 hari 40 malam. Minimal 120 hari 120 malam meninggalkan kaumnya. Allah izinkan itu terjadi buat pembelajaran bagi kita. Nah kemudian teman-teman, Nabi Yesus tidak pernah melihat Torah. Tolonglah pendeta, jangan cekoki umat kalian. Baginda Yesus Kristus tidak pernah melihat Torah dalam bahasa Ibrani. Karena Torah yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam bukan dalam bahasa Ibrani. Secara antropologi budaya tidak ada atau belum ada bahasa Ibrani pada tahun min 1400 atau min 1500. Tidak ada. Sementara mereka kan merasa sombong, merasa takabur, merasa paling superior. Ini nih Ibrani Torah pret. Nggak ada teman-teman. Jadi baginda Yesus alaihissalam diturunkan spesial kitab sucinya karena kitab suci Taurat itu nggak ada. Kok beliau tahu? Ya malaikat Jibril untuk membuat 613 misfot aturan dalam masyarakat Yahudi dari Nabi Musa alaihissalam. Maka baginda Yesus Kristus alaihissalam didampingi oleh Ruhul Qudus. Didampingi terus oleh malaikat Jibril alaihissalam. Turunlah Injil dengan kata dasar najala, artinya filtrat, ekstraksi, artinya miniatur. Al-Injil minat Taurah sebagai musaddiqan. Dalam bahasa Ibrani musaddaq, dalam bahasa Al-Quran musaddiqan, artinya yang meletakkan nilai benar. Karena mu di situ artinya mim di depan kata siddiq, artinya pelakunnya, pelakon yang meletakkan nilai benar. Saya mengkritisi cara Departemen Agama dalam menerjemahkan ini kurang menggali. Musaddiqan artinya orang yang meletakkan nilai benar.
Jadi Nabi Kristus, ya Nabi ya Kristus, Kristus ya Nabi. Nabi Yesus Kristus alaihissalam, yakni Al-Masih wa Isa ibnu Maryam Islam, meletak nilai benar. Orang Imam Saduci berbuat, Anda benar, kata beliau. Besoknya orang Parisi berbuat, engkau salah. Besoknya lagi, ini tidak benar. Tiap hari dibilang, ini enggak benar, ini enggak benar, ini enggak benar. Kamu anak kemarin sore, kamu pula yang menentukan kebenaran. Ya, Tuhanku yang menyuruhnya. Dari mana kamu tahu? Kamu tahu Yesaya, kamu tahu Jeremia, kamu tahu? Ya, Tuhanku yang mengajariku. Maka dalam Islam dikatakan yu'allimuhumul hikmah, diajarkan kepada malaikat kepada Nabi Isa alaihissalam al-hikmah, sesuatu yang gak ada di masyarakat itu karena sudah ditukar ganti, tapi diberikan kepada beliau yang kitab sucinya gak ada lagi. Kalau teman-teman pendeta mengatakan baginda Yesus melihat Taurat, Anda bohong. Makanya turunlah miniaturnya Taurat, yaitu Injil. Kata yang sama dengan kata ini masih digunakan oleh orang-orang Arab adalah minjal. Lagi-lagi ada partikel, ada huruf mim di depannya menunjukkan pelaku atau menunjukkan alat. Minjal adalah alat untuk mengecilkan gandum. Tangkai gandum itu kan panjang besar. Supaya dia kecil dipakai alat ini. Kita menyebutnya ani-ani. Orang Arab menyebutnya minjal. Dari kata dasar yang sama dengan al-injila, najala. Saya pikir saya orang pertama nyerangkan ini di Zoom dulu sampai sekarang. Subhanallah, nggak mau berhenti menjelaskan hal ini karena ini yang dilupakan oleh orang-orang pendeta dan mereka sombong, takabur mengira Yesus adalah segalanya. No. Nah teman-teman, wajar kalau imam-imam Saduci, imam Parisi marah menjadi-jadi. Anda kemarin sore pula mau membenarkan awak, menyala-nyalakan awak. Timbullah niat jahat untuk menyingkirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah Isa ini dalam tulisan orang Barat ditulisnya huruf E, huruf S, huruf A, huruf U. Esau. Pak pendeta sampean salah bacanya. Sama dengan sampean membaca Eli itu keliru. Kan yang bawa orang bule. Orang bule yang bacanya ilai lama sabatani. Kalau dialeknya dialek Aramaik jadi Eloi lama sabatani. Kalau dalam bahasa Arab menjadi ilahi lamma taraktani. Oh Tuhan yang aku sembah. Oh Tuhan yang aku sembah. Mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu juga dengan Esau. Membacanya I. Huruf A dan U dalam bahasa Latin dia menjadi O. Maka bacanya bukan Esau tapi Iso. Itulah nama dari Yeshua. Dalam bahasa Aramaiknya Iso. Dalam bahasa Al-Quran, Isa. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membedakan periodisasi wahyu melalui linguistik. Untuk wahyu Torah, banyak bunyinya O, karena banyak kandungan. Juga wahyu Injil, bahasa Aramaik banyak O-nya. Shalom, Ruach Hakodes. Avodah, kita bilang ibadah. Lalu malaikat Jibril mencirikan, membedakan, memberikan Al-Furqan kepada Al-Quran. Sehingga ketika Injil berbunyi Daud, Al-Quran gak pernah satu kali pun Nabi Daud disebutkan dengan Daud. Selalu Daud.
Jadi kalau Abraham itu produknya Torah, Daud produknya Torah. Ketika disebutkan Daud berarti Al-Quran, sang Al-Furqan, pembeda. Makanya kita mencoba berlatih teman-teman dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Sangat jelas, tidak ada unsur bahasa Aramaik. Jangan-jangan Yesus orang Jawa, Bunda Iso. Memang Iso itu bahasa Aramaiknya begitu. Kita menulisnya Iso begitu, Iso. Tapi kalau orang Barat menulisnya Esau. Karena huruf E-nya dibaca I, lalu AU itu dalam bahasa Latin dibaca O. Jadi bacanya Iso. Penelitian membuktikan dalam kalangan orang Yahudi banyak bernama Iso, Yashua kala itu. Jadi kalau pergi ke pasar, menurut profesor ahli New Testament, kalau pergi ke pasar di kalangan orang Yahudi lalu panggil Yeshua, 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 maka 20% orang di pasar akan datang karena dia bernama Iso atau Yeshua, nama pasaran. Maka Al-Quran tampil dengan sangat brilian. Satu saja dari semua Yeshua itu yang dia adalah utusan Allah, disebutkan sebagai Isa ibnu Maryam. Isa yang lain banyak, ibnu yang lain. Tapi ini briliannya Al-Quran menyebutkan Isa ibnu Maryam. Subhanallah. Kata Bang Fortuna, iso ora bisa apa enggak? Subhanallah. Subhanallah. Ini sekedar tambahan saja teman-teman, bahwa pendeta walaupun dia pandai, ada yang belajar bahasa Ibrani, sekedar tujuannya untuk bisa membaca Bible bahasa Ibrani, bisa baca Bible bahasa Yunani, tapi mereka tidak menggali asal muasal kata itu. Nggak ada. Ini ilmu kayak gini nggak dapat di pendeta, teman-teman. Harus cari sendiri dan kita belajar. Kebetulan saya ke kelasnya Profesor Bar Erman, teman-teman. Itu antropologi bahasa. Betul, betul. Jadi masuknya dari antropologi budaya, kemudian terpaksa belajar kepada kebahasaan. Harus gitu. Jadi teman-teman mereka ini ditipu mentah-mentah, Abang Dah Haji, Abang Dah Dalbu. Kasihan kita, betul. Ditipu mentah-mentah sama pendeta ya. Bentar sibuk baca kayak si pendeta Petro Butros itu kan. Bacanya bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Tapi dia tidak mempelajari dari mana itu berasal. Contoh, orang Kristen Arab nggak pernah manggil Yesus. Manggilnya Yashua. Karena dalam bahasa Ibrani, itu kan awalnya saya ini nggak bisa buka kamera. Kalau buka kamera tuh ditegur sama Abang Dah Haji ini. Anu Bun, pecah suaranya Bun. Mungkin sekarang bagus kali Bun, karena nggak di tempat yang dulu lagi. Iya lagi. Kita lihat teman-teman, kita tes. Tapi suka ditegur nih, pecah suaranya, pecah. Mohon izin coba saya sapa dulu ya Bunda Moni. Tinggi, monggo. Bang Klos, monitor Bang Klos. Noise Bang Klos. Bang Klos ini dari Kristen apa Muslim Bang Klos? Kristen aja ya, Kristen ya. Kristen lah, Kristen ya. Ya, Kristen aja ya. Mikrohafi Kristen. Bang Klos monitor. Abang Close. Abang close monitor. Close the door. Close the door. Oh iya, memang aslinya terus Bang Teguh Budi. Bunda. Bang close nggak monitor ya. Profesor Oke, Bang Bunda lanjut. ini apa? Lanjut, Bunda. Profesor Bang Edmund ini seorang Protestan atau seorang ini saja dia? Oh, beliau itu dulu lulusan sekolah seminari Katolik. Tapi akhirnya jadi agnostik. Oh iya. Deborah Jadi- naik, Deborah sini mau nanya nggak Deborah? Sini saya kasih kesempatan kamu bertanya sepuasnya, sini Deborah. Iya, baik.
iot, lalu he. Kalau arkeologi sebelum Masehi itu ada wawunya. Jadi he-nya besar ini, iotnya. Nah, ya, iot itu kecil. Iya, hu, shu, pakai wawu lagi, dua wawunya. Jadi ada 3 macam penulisan nama Yeshua ini. Iya, hu, shu, lalu ini ayin, kayak huruf lam alif. Nah, Yahu syu'a. Yang lainnya, pembuktian penemuan arkeologis itu Yahshua. Jadi waw yang di sini nggak ada, hanya ada di sini. Jadi ya shu a. Karena lagi-lagi mereka nggak mau bersusah payah menyebut ain, akhirnya diberikan nama lah ini ayin. Seyogianya tadinya ini ain, sekarang menjadi ayin. Iyahu, jadi iyah syu'a. Karena tidak bisa, akhirnya ini temuan arkeologis setelah Masehi, yaitu ya atau yo sama-sama nggak ada wawunya sama sekali. Shem langsung ain. Jadi ya syu'a. Ya syu'a. Teman-teman, ada 3 macam penulisan nama itu. Kalau dituliskan jadi ya shu, mestinya begini, ya syu'a. Tapi lagi-lagi karena mereka nggak bisa bilang akhirnya ya syu'a. Ketika huruf J ditemukan, maka dan Raja Richard berhati singa, Richard kedua, memenangkan perang Crusade. Sekali lagi teman-teman, mohon kita hindari memakai perang salib. Karena masa bahasa kita sendiri yang merelakannya untuk dipakai ke dalam Bible. Salabu, salib, itu dari Quran, cuma ada dalam Quran. Jadi kita katakan ya dipalang kayu saja, dipalang di kayu. Joshua, jadinya Joshua. Pertanyaan. Pertanyaan. Buku ke-6 di dalam Bible, buku pertama kan Kejadian, Keluaran. 1 Kejadian, 2 Keluaran. Ketiga, apa teman-teman? Yang oleh mereka bilang imamat. Kalau Bunda tidak mau menyebut imamat karena tidak ada kata imamat dalam bahasa Yunani. Jadi ayat dalam Quran waja'alna lil muttaqina imama terlalu jelas dan kita tertusuk hati kita kalau dimasukkan itu menjadi bagian dari Bible, ayat Quran. Leviticus, Belanda saja menerjemahkan ini dengan orang suku Lewi. Tapi Belanda hitam mencapol dari bagian yang kita sakralkan dalam ayat. Setiap kali ada masyarakat di komunitas kita yang hamil, yang melahirkan, itu para imam dari tiap suku, apalagi di suku yang kuat ini ya tradisinya, suku Minangkabau, suku Bugis ya, itu kuat sekali tradisinya dalam suku Jawa dan juga suku-suku lain dalam menghargai momen-momen ini. Yang kelima, ulangan. Yang keenam, teman-teman pasti ingat buku Joshua. Mengapa mereka memberi nama Joshua?
Bukankah inilah nama baginda Yesus? Seyogianya mereka, kalau memang mereka pengikut Yesus, mereka membela bahwa nama Joshua artinya ya Jesus. Sama dengan marga, misalnya ada marga Dalbo. Mau marga Dalbo ada di Jakarta, mau ada di Balikpapan, mau ada di Papua, tetap saja marganya itu. Contoh Bang Nasution yang ada di Jawa Timur, itu tetap Bang Janusian tapi sing neng Jawa Timur. Atau misalnya Abang siapa lagi yang pakai marga ini teman-teman? Bang Manurung, Bang Bustami Manurung. Walaupun beliau adalah Manurung yang berada di Riau, tetap saja Manurung. Nah ini mestinya Yesus. Berani nggak orang Kristen di Indonesia dan di dunia menyatakan buku ke-6 di dalam Bible adalah Jesus bin Nun, Yeshua bin Nun. Kalau memang mau dijesuskan, maka jadinya Yesus bin Nun. Gak usah malu kalau Tuhanmu punya nama yang duluan sebelum dia datang. Sudah banyak orang pakai nama itu, gak usah malu. Memang begitulah kenyataan orang Yahudi, banyak namanya Yosua. Al-Quran yang meluruskan Aisyah, Yosua yang mana? Yang putranya Maryam. Allahu Akbar. Luar biasa teman-teman. Akurasinya Al-Quran. Buku ke-6 harusnya buku Yesus. Berarti enggak nih? Ini bisa dijadikan bahan-bahan diskusi teman-teman dalam menghadapi mereka untuk membukakan mata. Buku ke-6 Joshua itu ketika huruf J sudah ditemukan. Waktu belum namanya Yosua. Yosua dulunya Yashua. Orang Kristen di Arab memanggil Yesus Yashua. Orang Israel memanggil Yesus Yashua. Yasu. Paling kurang dia bilang Yasu. Yeshua. Yasu. Lalu Al-Quran menyebut Aisyah. Sementara dalam bahasa Aramaik, Aisyah itu ditulis dengan abjad modern ISO. Dalam abjadnya orang barat, nulisnya begini. Kita tertipu oleh pendeta. Kita bilang Esau. No! Ini bacanya ISO. Karena huruf A dan U itu dibaca O. Jadi inilah nama Yesus. Iso. Dalam bahasa Aramaik. Iso de Mesiho. Lalu Al-Quran bilang Isa al-Masihu. Benar-benar dirubah. Enggak ada pakai huruf O. Luar biasa. Kenapa? Itu ciri khas Torah. Shalom, Avodah, Kodes. Kalau Al-Quran yang dia huruf O itu baris atas, baris fathah. Aisyah, Salam. Ya ada pakai O. Ini ternyata menjadi temuan yang sangat luar biasa dalam bidang linguistik bahasa kuno. Mempunyai ciri khas. Al-Quran punya ciri khas. La mubbila li kalimatillah. Dalam surah Al-An'am ayat 34. Disambung ayat 115. La mubaddila. La mubaddila li kalimatillah. Untuk ayat di surah Al-An'am. Pada ayat di surah 10. Ini mungkin Abang dan Abi Ibrahim masih ingat ini. Surah Yunus pada ayat 64. Tidak memakai partikel mim di depan yang menunjukkan tidak ada atau jangan ada orang yang menukar kalimat Tuhan. Ini larangan. Tapi ketika di ayat 64 surah Yunus, dia menjadi la tabdila
la tabdila li kalimatillah. Ini pekerjaannya, pekerjaan mengganti-ganti. Tidak ada yang mengganti-ganti. Penggantian, penukaran li kalimatillah terhadap kalimat Allah. Kalau yang ini, pelaku yang menukar ganti kalimat Allah. Komplit dalam Quran. Dijaga oleh Allah. Pelakunya nggak ada, pekerjaan penggantiannya nggak ada. Untuk Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah, teman-teman. Jadi ketika orang sekarang menyebut Daud, mudah bagi malaikat. Oh, itu orangnya Torah. Tapi hidupnya di zaman Quran yang turunkan pada Nabi Muhammad. Oh, itu orang yang sesat. Karena tidak ada suatu kitab suci sudah turun, lalu orang mengikuti aturan sebelumnya. Enggak ada. Itu salah time tunnel namanya. Ya, kalau kita nggak bisa mengikuti presiden, mantan presiden, kenapa kita mengikuti wahyu sebelumnya? Bagaimana mungkin mengikuti 613 1 sampai 5 ini hukumnya kan ada 613 Torah 613 misfar. Lalu ikut Nabi Yesaya, ikut Nabi Yeremia, ikut Nabi Nehemia, ikut Nabi Zakaria. Mampus manusia. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya tidak diperintahkan dalam Quran untuk mentaati banyak nabi. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ar-rasul itu isim mufrad. Rasul. Bukan rusul. Kalau dia kayak kitab sebiji. Kalau kutubun artinya banyak kitab. Ini juga begitu. Kalau rusulun banyak nabi, banyak rasul. Mampus kita kalau disuruh mengikuti banyak nabi. Maka terjadinya Bible dengan tumpukan banyak nabi itu adalah bidat. Nabi Musa memerintahkan umatnya cuma mengikuti dirinya sebagai wujud taat kepada Tuhannya. Walaupun ada Nabi Harun, ketaatan bukan kepada Nabi Harun, kecuali ketika Nabi Musa sedang tidak berada di tempat atau in absentia. Dalam posisi Nabi Musa in absentia, maka ketaatan diletakkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa berada di tengah bangsa Israel, ketaatan kepada beliau. Timbul pertanyaan, kalian kan beriman pada para nabi, maka kalian nggak mengikuti. Tidak ada perintah mengikuti kepada semua nabi. Perintah cuma mengikuti kepada satu nabi. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taat kepada seorang rasul. Nah ini makanya Departemen Agama itu saya kritisi kalau menerjemahkan mestinya sesuai dengan kaidah bahasanya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada seorang rasulnya Allah. Bukan 2, 3, 4, 5 dan banyak ini, bukan. Mampus kita. Inilah kasih sayang Allah dalam bentuk wahyu yang kalimat-kalimatnya sangat akurat. Oh, host, ada request dari bawah tuh, host. Ada request. Request apaan? Itu Bang Dalbo minta naik. Oh, udah tadi Dalbo. udah dinaikin. Turun lagi. Udah dinaikin turun lagi. Tadi saya buka toko dulu. Oh. Lagi buka toko tadi nggak monitor. Ya nanti apa namanya ini, apa namanya ntar dibilangin nama Oten pengangguran Bunda. Justru ini lagi kajian ini bukan nganggur. betul Bang Haji. Ini Bang Dalbo kita naikkan lagi yuk. Kasihan beliau. Saya di listnya nggak ada di listnya. Saya cari di listnya. Coba saya lihat tuh. Berarti udah jalan, udah lewat tuh. Iya. Mungkin demikian untuk menambahkan semangat pada teman-teman semuanya. Monggo Abang Haji. Apa pendapat Abang Haji dan Aa Dian dan Abang Surya? Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini ilmu mudah-mudahan menjadi satu masukan buat kita
di dalam sebagai debater. Subhanallah. Kalau di tanah suci Bang Haji, itu kan ada ejekan dari Oten. Nggak ada bukti-bukti arkeologis di tanah Arab. Nah, bagaimana Bang Haji menanggapi masalah ini? Lah itu tuduhan argumentasinya dari mana? Sedangkan kita di sana itu ada bekas-bekas tanda Nabi Ibrahim, itu yang disebut makom Ibrahim. Makom itu bukannya kuburan, tapi telapaknya itu. Nah, terus juga Ibu Ismail. Nah, kemudian juga memang Ka'bah itu justru sejarahnya itu pernah kan Kristen iri ketika mau menghancurkan karena kanisasnya, karena ada gerejanya yang di Afrika itu sepi. Sehingga datang ke Arab untuk menghancurkan ini sebelum Rasulullah ada. Nah ini yang disebut Abraha kan kita sejarah itu dikenal oleh orang. Abraha ini adalah pasukan Kristen yang di Afrika. Nah dalam hal ini ketika kita memahami ini itu memang yang namanya Ka'bah itu sendiri adalah satu peninggalan sejarah para nabi-nabi dahulu. Belum lagi banyak lagi hal-hal yang memang sejarah yang sampai detik ini nggak bisa dipungkiri bahwasannya air yang mengalir itu Zam-Zam itu jutaan manusia ngambilnya setiap detik, setiap hari itu, ataupun dialirkan ke Madinah, ke Mekah, nggak pernah kering-kering walaupun musim kemarau panjang. Nah itu adanya sejak zaman Nabi Ismail kan. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya? Ya Nabi Ibrahim, artinya ya Nabi Ibrahim, artinya itu kan satu mukjizat yang sampai sekarang itu terdeteksi gitu. Belum pernah ada, saya ini ngalamin buat haji dari mulai ada sumurnya. Saya pernah ke sana, sumurnya bisa dilihat, bisa apa. Bukan sumur yang artinya sumur kayak perigi, bukan, tapi waktu itu udah kaca itu. Nah kemudian juga yang kedua udah mulai ditutup tapi bisa dilihat selang-selangnya. Nah yang sekarang udah nggak ada sama sekali karena memang ada orang-orang tertentu aja yang boleh masuk bagian technician itu untuk melihat ataupun apa namanya kinerjanya ada instalasi itu gitu. Banyak sekali kalau kita lihat bahwasanya tanah suci ini adalah memang peninggalan sejarah para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad. Berarti mereka ini senang-senang, nggak kuat mentalnya. Ternyata bukti arkeologis yang ada di tanah Arab, Mekah dan Madinah itu gede banget. Namanya Ka'bah, namanya air Zam-Zam. Jadi terlalu gede, di luar dari yang mereka prediksi, jadi nggak kuat mentalnya gitu ya Bang Haji. Benar, iya. Nah kebalikannya mereka, coba kita mirroring. Artinya ketika kita tanya arkeologinya Kristen itu salibnya mana, terus juga pakunya, sempaknya ataupun apa, itu nggak ada sama sekali. Di mana? Sedangkan yang lebih lama daripada itu yaitu Firaun, Nabi Musa. Itu udah meninggalkan piramid, meninggalkan juga muminya. Ini mumi bukan justru orang Kristen ini, mumi ini. Jadi namanya kalau nggak salah Moses apa gitu, saya lupa itu. Ada saya baca kemarin. Nah ketika diketemukan, itu dia masih Kristen, dikatakan bahwasanya ini adalah penemuan yang memang luar biasa. Ketika saya menemukan di balik balut-balut mumi ini ada kandungan garam, maka saya luar biasa takjub terhadap Al-Quran itu sendiri yang dikatakan ini adalah Fir'aun yang dari laut merah. Nah sehingga dari situ mereka profesor itu masuk Islam dia. Izin maksud Abang Haji Dr. Maurice Bukaila? Ya, Maurice Bukaila. Benar. Terima kasih diingatkan, saya lupa itu. Nah iya itu mereka masuk Islam, beliau masuk Islam karena tadi ada kesamaan antara Al-Quran dan penemuannya itu.
Ini ada yang nulis di bawah katanya mohon maaf, air Zam-Zam bukan suatu mukjizat itu. Hanya bagian dari alam yang ilmiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu nggak baca sejarah berarti itu. Nah, itu kan Dian itu. Nggak apa-apa, itu kan opini. Kalau Bukan. Kalau dia pepatah Arab itu hubuka fi syai'in cuman wa umyan. Jadi cinta kamu terhadap sesuatu menjadi kamu buta dan tuli. Kadang-kadang ini kecintaan terhadap Yesus atau apa menjadi kita ini tertutup mata kita, buta dan tuli. Tapi kalau Muslim dipertanyakan keimanannya, kalau dia tak baca bagaimana terjadinya air Zam-Zam itu, Iya. bagaimana apa ilmiahnya dari mana satu tempat di padang tandus, nggak ada apa-apa di situ sampai hari ini mengalir udah berapa. Tapi memang betul ya, walaupun ini mengkonfirmasi kan Bunda, sewaktu penaklukan oleh apa suku apa yang membawa berhala ke Mekah itu, bukan, kan pernah air Zam-Zam itu kan hilang selama 500 tahun tatkala ada Bani apa yang menginvasi Mekah, yang akhirnya di zaman kakeknya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, siapa ya kakeknya Rasulullah itu dari Qusay bin Kilab. Siapa kakeknya Rasulullah itu? Hashim. Hashim kan apa namanya yang pertama kali apa Zam-Zam itu kan sempat hilang 500 tahun ya. Nah, Abdul Muthalib ini bermimpi ya kan, itu di dalam sirah itu dituliskan kalau dia nih Muslim harusnya memperbanyak literasi begitu loh. Qusay Abdullah bin Muthalib ini Abdul Muthalib ya kan bermimpi itu galilah berapa kalimat itu yang terakhir galilah Zam-Zam. Maka kan beliau kan dalam keadaan masih seorang penyembah berhala juga gitu kan. Nah, ini barulah air Zam-Zam itu kembali ditemukan. Ya, sesudah lama itu hilang. Karena apa? Waktu invasi itu 500 ya, Amr bin Luhai kan, itu kan suku dari luaran Mekah. Ya, mereka ini berusaha menaklukkan Mekah dan menang waktu itu. Orang-orang Mekah ini dari Bani Jurhum ini kalah. Tetapi di kemudian hari Abdul Muthalib ini kan kakeknya apa Hasim kalau saya tidak salah itu ya. Punya mertua dari silakan lanjut Ustaz. Iya lanjut enggak lanjut. Enggak, artinya kita sebagai Muslim nih, kalau ini Muslim ya, lihat namanya kan Muslim ini. Di sini sebetulnya nampak sekali kita ini sebagai Muslim itu mohon maaf sekali kalau Anda Muslim itu perbanyaklah literasi Anda gitu loh. Kalau Anda apa ya menyampaikan sesuatu lihat dulu konteksnya apa gitu loh. Jangan satu yang saya belum sampaikan ya. Belum tentu Muslim Bang. Tadi kan yang namanya juga siapa tadi? Nama Islam. Ada kejadian juga yang beberapa kali yang tadi kalau bicara masalah arkeologi sebetulnya Islam belum lama ya. Tetapi bisa dibuktikan ada bahwasannya orang mau mencuri mayat Rasulullah. Betul sekali. Terjadi dua kali. Yang pertama gagal, yang kedua udah sampai di sana kelihatan kakinya atau apa. Nah disitulah kemudian dia nggak sanggup karena masih fresh. Nah pada saat itulah tunnel yang digali itu diketahui oleh pemerintah Saudi. Ini udah ada Saudi. Saudi artinya zaman tahun sekitar abad 19 ya. Nah ini abad 20. Ya, abad 20. Sorry, 20. Nah, untuk itulah makanya dibikin pilar tembok yang nggak mungkin bisa ditembus bagi orang yang mau mengambil mayat Rasulullah. Itu satu. Yang kedua di Uhud itu tadi, kuburan Hamzah itu kenapa dia nggak diangkat, nggak diambil? Yang lain-lain sahabat lain diambil dipindah ke Baqi mana. Nah, kalau Hamzah enggak karena memang darahnya itu masih fresh dan wangi terus. Nah itu bisa dibuktikan, makanya dari sejak itulah kemudian pemerintah Saudi menembok besar, tengah-tengahnya ada kuburan Hamzah sendirian. Makanya Rasulullah dalam hadisnya khairul syuhadai Hamzah wa rajulun qoma ila imamin jair fa nasahahu faqatalahu. Jadi itu hadis sangat populer bagi pengemban dakwah.
Jadi sebaik-baik Syuhada. itu adalah Hamzah. Kemudian disandingkan, yaitu warojulun koma ila imamin jair, dan seseorang yang memang berhadapan dengan imam yang jahat, pemimpin yang jahat. Panasohahu fakotalahu, dia menasehatinya lalu dia dibunuh. Nah itu sejajar itu dengan Hamzah, nilai derajat perjuangannya. Nah ini kenapa Rasulullah mengatakan tentang Hamzah ada beberapa banyak hadis. Artinya memang Hamzah ini the best ya, the best mujahid. Wah, itu mau bukti arkeologis kayak apa lagi? Iya. Orang yang berperang bersama baginda Nabi SAW, mayatnya masih utuh, mengeluarkan darah. Kadang-kadang Oten ini nggak mikir kalau bertanya. Ya darahnya wangi kasturi itu dalam Bunda, saya mau tanya, Bunda kan di Amerika. Ini bukti ya, bukti sejarah. Ada nggak di Amerika tuh kata-kata Alhamra, Madinah? Ada nggak? Alhamdulillah di Spanyol. Enggak, di Amerika pun ada. Oh ada juga. Sekarang Kuba, ada di New York. Kuba, Nevada, Alabama. Madinah. Bukan, Alabama, Nevada. Itu Iya, dari iya. mana? Kuba. Ya, itu bahasa Arab ya. Itu bahasa Arab. Amerika Ya, itu betul. dulu benua Muslim. Orang Indian pun dulu, ya. Makanya saudaraku yang Muslim, perbanyak literasi kalian. Gini loh, sejarah dunia hari ini dibelokkan oleh yang namanya tadi. Bunda sempat menyinggung ya, American Zionist itu. Zionist itu di belakangnya bukan Yahudi murni, tetapi yang namanya disebut Ashkenaz. Ya, Mereka ini adalah bukan Yahudi asli, tetapi mereka mendominasi dunia saat ini, gitu loh. Makanya perbanyak literasi, gitu loh. Bagaimana hubungannya berkelindan dengan Indonesia yang dijajah, Filipina, Australia. Anda tuh ini saya bilang ya, Muslim itu cerdas loh. Betapa banyak sejarah dunia ini dibelokkan, gitu loh. Contoh Indonesia saja nih. Harusnya Indonesia ini adalah monumen hidup dari bagaimana Islam itu sukses luar biasa, berkembang di Indonesia tanpa pedang. Coba lihat itu. Ini monumen yang betul-betul nyata di Indonesia ini. Kakek saya udah Muslim. Bayangkan itu, sudah berapa ribu tahun itu. Jadi buat yang Muslim begitu, hati-hati kalau Anda berstatement, pelajari dulu, cari tahu dulu, gitu loh. Contoh bahasa Indonesia saja nih, kita ngomongin bahasa Indonesia saja, Bunda. Doa yang lain-lain dah. Bahasa Indonesia ini coba bayangkan, apa, musyawarah, kemana, bagaimana. Nah, intinya kalau nggak ada Itu. Arab nggak ada Indonesia, istilahnya gitu bahasanya. Itu dia. Dan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia tertulis itu dengan rahmat Allah. Apa itu kalau bukan Islam? Apa itu? Kiai Hashim Asy'ari, ya kan? Kemudian Khatib Al-Khatib Minangkabau. Kemudian berapa banyak ulama. Mereka ini monumen hidup buat bangsa Indonesia. Apa itu kalau bukan Islam? Coba, janganlah berpikir sempit, saudara-saudaraku yang Muslim begitu Di ya. Arab ada ulama namanya Fatoni apa gitu. Ternyata dari Patani. Patani itu Nusantara itu. Thailand. Thailand ya. Iya. Patani. Iya, jadi kita ini kan ingat Bunda ya, saya masih ingat persis ya. Kata mereka dalam sejarah versi mereka, their version gitu ya. Amerika itu ditemukan oleh Amerigo Vespucci katanya kan, atau sebelumnya tuh siapa namanya, Columbus. Pada faktanya sudah ada suku Indian di sana, sudah ada suku Indian, dan itu berapa juta manusia dibantai itu. Jadi janganlah Anda bersumbu pendek ya. Bahkan jangan jauh-jauh, itu di Indonesia, di Papua. Ya. Itu bagaimana faktanya gitu loh. Jadi kita hari ini nih, ya tadi sejarah itu ditulis siapa yang berkuasa gitu loh. Tetapi jejak-jejaknya masih terasa. Gitu. Betul. Jejaknya masih terasa Bunda gitu. Bahasa Indonesia ini aja kan miniatur. Bahasa Indonesia ini bayangkan berapa persen ini dari bahasa Arab gitu loh. Mana ada bahasa yang
Ya, coba sumbangsi apa dari kekristenan dalam bahasa Indonesia? Kecuali sekarang mungkin ya. Karena dunia itu pun karena peradaban. Ada. Gitu kan. Dari Kristen kita juga nggak pungkiri, yaitu tiang Iya, listrik. tapi Enggak, tiang listrik. iya, jadi kita ini berbicara di satu apa ya? Fakta-fakta ini tidak bisa ditipu-tipu gitu loh. Tadi kan Bunda sebut kata salib saja, saya betul baru-baru ingat kata Bunda itu ya. Kata salib itu yusallabu ya. Wa ma qatalahu wa ma salabu, kan begitu. Baru saya ingat betul. Crusade kalau istilah orang Inggris kan, the crusade kan, the crusader gitu kan. Nah, jadi itu. Palang kayu. Ah, iya. Jadi kalian itu ya buat rekanku yang muslim gitu kan. Kita perlulah memperbanyak literasi, perlu banyak belajar gitu loh. Saya justru kalau saya dekat dengan Bunda itu ada Profesor Bart Ehrman itu kan. Oh, pasti saya mau itu belajar itu. Karena berharga sekali itu gitu loh. Iya kan? Woi, begitu loh rupanya kebenaran itu diungkap. Hal-hal yang sederhana itu memiliki makna gitu. Satu Ya lagi yang perlu kita pahami, saintis yang sekarang ada itu ada estafetitasnya, artinya ada awalnya. Seperti misalnya kita bicara masa algoritma. Algoritma kan algoritma itu zaman Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu yang menemukan angka-angka itu. Justru Romawi angkanya digabrol, nggak pernah punya angka 0. Dari 1, 2, 3, 9-nya 1X, kemudian 11-nya X1. Itu kan aneh gitu, nggak ada dibuat untuk buat kajian-kajian internet ataupun algoritma. Nah, justru Islam menemukan angka 0 inilah yang menjadi hitungan-hitungan lebih mudah. Dan juga rumus-rumus lebih mudah juga dibuatnya. Nah, ini Islam yang menemukan. Belum lagi hal-hal yang berkenaan dengan misalnya kata-kata kebersihan. Itu yang namanya Barat itu nggak mandi, itu lama, itu setelah Islam ada baru mandi itu. Bayangkan yang namanya Indian ini apa namanya Bunda ini di Amerika tahu lah kalau poem Cowboy itu kan menggambarkan klasiknya orang-orang Barat yang mandinya cuci muka doang gitu. Nah datang sabun itu bahasa Islam itu sobun, bahasa Inggrisnya soap. Sama aja dari situ semuanya. Artinya belajar mandi dari Islam semuanya, belajar bersih dari Islam. Tapi begini, Abu, yang dilupakan orang itu gini. Eropa itu pernah dark ages. Dark ages. Kan timbul sekularisme itu kenapa coba? Orang Kristen nggak belajar itu loh sejarahnya. Dark ages itu terjadi tatkala hegemoni gereja itu luar biasa mengungkung kehidupan orang-orang Eropa. Maka lahirlah nanti sekularisme, memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Kenapa? Peraturan gereja itu mengungkung dengan perpuluhannya lah, dengan apa ya? Kita masih ingat ini pelajaran SD loh. Galileo punya teori kan? Itu oleh gereja akhirnya diberangus. Kenapa? Bertentangan dengan isi kitab. Itu pelajaran SD atau SMP, saya masih ingat itu. Ya, artinya nggak sejalan dengan pengetahuan. Karena agama ini ya tadi kan, Bible kan jelas-jelas karangan manusia. Masa ada apa namanya yang tadi yang kita sebutkan itu nggak langit punya tiang, iya kan? Akhirnya orang-orang yang sampai sekarang yang namanya pusat tata surya itu kan mereka sekarang mengakui saintis Thomas Galileo Galilei dulunya ya dihukum dunia ini dihukum rata. Itu kan Kopernikus yang awalnya menyampaikan itu. Galileo menguatkan oleh gereja di coba bayangkan. Ya, jadi digantung, Anda ya. Iya. Nah sekarang saya ingat ya. Ada paus pertama itu, kalau saya paus keberapa itu yang belajar di Utsmani. Pulang dari situ baru ada reformasi. Jangan lupa di Eropa itu ada revolusi gereja, revolusi industri, bla 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 bla. Kenapa coba? Karena kuatnya kungkungan yang namanya gereja. Makanya mereka mendapatkan kesuksesan tatkala mereka meninggalkan agama mereka. Karena agamanya nggak benar. Lah kalau Islam, dia meninggalkan agama, dia kacau. Kalau Oten dia meninggalkan agama, dia maju.
Pasti itu. Lihat itu. Itu sudah terbukti kok. Coba sekularisme dari mana? Kalau bukan dari Eropa. Sampai hari ini gereja itu tidak punya wewenang yang seperti dulu, absolut. Kan kalau kita ingat nih Bunda ya, koreksi saya kalau saya salah. Awalnya kan Portugal kan yang menjajah itu mendapatkan restu dari Paus. Tapi Portugal minta lisensi, diberikanlah cap oleh Vatikan. Maka dia menjelajah Afrika sampai tiba di Maluku. Nah, baru kemudian Belanda, Inggris dan lain-lainnya juga meminta hal yang sama. Jadi itu fakta sejarah dunia loh, jangan dikira main-main loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen itu identik dengan penyebarannya dengan pedang, lah itu buktinya. Amerika adalah buktinya, Afrika adalah buktinya, Amerika Selatan, Asia. Aborigin ini yang jutaan dibunuh. Nah, jadi Oten. Ya insya Allah lah kalau kita mau jujur, objektif dari melihat sejarah itu, ketahuan kok. Yang benar itu pasti benar kok. Biar bagaimanapun benar pasti benar. Lanjut Bunda, saya cuma itu aja, nambahin. Silakan. Ya silakan buat teman Kristen, silakan. Ayo kalian boleh bertanya sepuasnya, silakan. Kami kasih kesempatan buat kalian itu ya, yang susah jarang didapat di Komal-Komal untuk bertanya. Penulis mualaf dari Kingdom UK itu dia mengatakan namanya Salim Frederick. Salim Frederick ini ya nama aslinya Frederick apa gitu ya. Nah Salim digantinya. Dia katakan bahwasannya yang dipakai kompas oleh Columbus itu hasil rampokan penemuan orang Indonesia dari Maroko. Maroko yang menemukan kompas itulah tujuan dibuatnya kompas adalah untuk memudahkan umat Islam dunia sholat menghadap kiblat. Nah itulah kemudian dari situ kemudian dipakai untuk menjelajahi dunia oleh Columbus itu tadi, digunakan untuk membunuh ke Amerika, termasuk Amerigo Vespucci itu kan memang menggunakan semua kecanggihan alat-alat umat Islam ini. Kalau di Indonesia dulu Abu, ada namanya majalah Eradiges Muslim. Masih ada sekarang, kalau di jejak digitalnya masih ada tuh. Itu memuat informasi yang memang kalau bagi orang yang ini kontroversial, tapi bisa dibuktikan. Contoh tadi ada kata-kata Alhambra, Nevada, Alabama, Medina di Amerika tuh sampai sekarang masih ada. Itu dari dulu itu kata mereka. Ya kan, bahkan menurut penelitian tuh orang-orang Amerika tuh banyak yang Muslim dulunya dibantai gitu loh. Nah ini yang memang tidak tercatatkan dalam sejarah positif dalam tanda kutip ya, hegemoni mereka gitu loh, hegemoni Barat gitu. Tetapi itu bisa dilacak. Contoh kata Kuba saja tuh kan, Kuba itu dari mana coba akar katanya? Kan kita tahu ada Masjid Kuba di Madinah kan. Nah banyak bahkan. Nah ini yang cuman memang tadi kan. Jadi sejarah itu mau tidak mau dia akan menemukan cara untuk ya pastilah walaupun sedahsyat apapun orang menutup-nutupi, pas konfirmasi kebenarannya gitu loh. Ya kan? Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Belum lagi nanti bicara banyak hal lah. Izin host, saya parkun ya, mau sholat zuhur dulu. Oh iya Abah, siap. JBM kok naik JBM? Naik lah. JBM. Zaid, inilah naik Zaid. Naik JBM naik, silakan Jahid. Bawa JBM naik aja Bang JBM. Coba. Nanya aja. Kau tahu nggak arti jin itu apa? Malaikat itu apa gitu loh. Bagaimana disebut jin itu bisa masuk Islam, mu'alaf. Bagaimana kalian curi-curi itu roh kudus itu dari Quran. Tanya aja di sini nggak apa-apa. Iya kan? Daripada kau mencak-mencak di bawah gitu, nulis-nulis begitu, pendetamu nggak akan ngerti tuh. Taunya roh aja, Yesus adalah roh aja tuh. Kata roh aja nggak ngerti dia dari bahasa mana itu roh itu. Ya udah,
Coba kalau saya giniin, ayo. Nah, ayo bisa nggak typing lagi? Ayo, bisa typing lagi nggak? Ayo. Tapi agak aneh ya, saya rasa orang Kristen ya Iya. bikin apa ya? Bikin afwan Bunda. Orang Kristen mengatakan bahwa yang datang belakangan itu salah. Iya kan? Padahal kalau logikanya begitu berarti Tuhannya orang Yahudi pasti lebih benar daripada Tuhannya Kristen. Betul nggak? Karena Tuhannya iya, orang dong. Kristen datang belakangan. Itu baru Nah, logis, itu baru logis. logis itu gitu loh. Nah, ini kan logical fallacy gitu kan. Padahal ya sudah jelas katanya mana mungkin Tuhan yang datang yang abad ke-7 baru ada abad ke-7. Masalahnya Tuhan yang abad ke-7 itu, yang kalian sebut abad ke-7 itu, dia mengklaim. Yang jadi masalahnya dia mengklaim menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam, ya kan, menciptakan bulan dan bintang, matahari, ya kan? Dia mengklaim dia Maha Kaya, yang menciptakan, bahkan dia mengklaim menjadikan nanti akan ada namanya kiamat, menciptakan engkau. Bagaimana mungkin kau katakan ini Tuhan abad ke-7 sementara di dalam penjelasan Tuhan yang kau sebut anggap apa abad ke-7 itu, dia mengklaim. Nah, Tuhanmu Yesus, pernah nggak Yesus mengklaim menciptakan langit dan bumi? Coba naik kalau pinter mah, gitu bro. Ayo, nggak Ada bisa nggak? typing kan? Nggak bisa typing kan? Ayo. Berani nggak naik? Lanjut kan? Saya tanya nih, ada nggak Yesus pernah mengklaim menciptakan langit dan bumi? Klaim Yesus ya. Kalau modelnya, oh itu kan diciptakan dengan firman, loh mana Yesus ngakunya? Klaim dong. Kalau klaim itu baru sahih. Kalau klaim itu baru sahih. Kalau kalian yang menyimpulkan, bisa saja kesimpulan kalian tuh ngadi-ngadi gitu loh. Iya, karena kan dusta dalam segala hal. Nah itu dia. Ya silakan buat pasien selanjutnya, buat teman-teman Kristen silakan. Aduh, saya ini nggak bisa diskusi. Saya nanya, silakan kalian nanya sepuasnya. Silakan. Ayo Iya, buat jadi- teman-teman Kristen. Naiklah kalian. Kalau yang kualitasnya ya nggak usah sama Bunda, sama aku aja lah. Tenang, ada Mau ini kencang. apa namanya Bunda Cenil, ada Mbak Cenil, tenang. Di sinilah naik, korek api sinilah naik. Nah gitu dong, naik. Boleh kok bertanya, silakan bertanya, gitu, silakan. Ya Bang korek api, selamat Oke. malam, selamat malam. Inilah kalau udah mengikuti Muhammad pasti ongkong. Janganlah baperan gitu lah, jangan ngambek gitu lah, jangan baperan gitu lah. Apa yang mau ditanya? Dan PA-nya sepanjang masa. Kenapa? Silakan. Mau bertanya apa, Bang? Tuh.